Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridma Saputra dengan NIM 25101223100021 dari kelas A3 angkatan 2025. Di sini saya ingin membuat video tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi manusia mengenai analisis anatomi fungsional gerak olahraga pada Romanian deadlift. Apa sih Romanian deadlift? Romanian deadlift merupakan salah satu bentuk latihan resistensi yang menitik beratkan pada pola gerak hip hike, yaitu gerakan yang didominasi oleh mekanisme fleksi dan ekstensi pada sendi pinggul. Latihan ini dirancang untuk mengembangkan kekuatan kelompok otot bagian belakang tubuh atau posterior chain, terutama pada hamstring, gluteus, dan serta otot-otot yang berperan dalam menjaga kestabilan tubuh tulang belakang. Dalam praktek Romanian deadlift banyak diterapkan pada program kebugaran umum, seperti latihan peningkatan performa atletik hingga rehabilitas. Hal tersebut disebabkan karena latihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kekuatan, tetapi juga memperbaiki stabilitas postural dan efisiensi gerak fungsional yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti mengangkat atau memindahkan benda secara aman. Adapun untuk struktur anatomi yang berperan selama gerak, dari presipikatif anatomi, Romanian deadlift melibatkan koordinasi berbagai komponen sistem muskuloskeletal yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan gerakan yang efektif dan terkontrol. Komponen tulang yang terlibat, ada beberapa tulang utama yang berkontribusi dalam pelaksanaan Romanian deadlift, yaitu ada fat bar lumbicis, yaitu ruas tulang belakang bagian bawah yang menopang beban tubuh selama gerak. Adapun untuk pelvis, yaitu tulang yang membantu pusat perpindahan gaya mekanisme hip hike. Dan adapun untuk verum, yaitu sebagai tulang paha yang berperan dalam pergerakan sendi pinggul. Dan adapun untuk tibian dan fibula yang membantu menopang tubuh serta menjaga kestabilan tungkai. Nah, adapun untuk humerus sebagai penghubung antara bahu dan lengan atas ketika mempertahankan beban. Nah, adapun untuk radius dan luna yang mendukung posisi lengan bawah untuk menggenggam erat barbel. Nah, adapun untuk sendi yang berkontribusi, ada beberapa sendi yang aktif selama gerak, antara lainnya adalah sendi pinggul atau artiolatio exo, berfungsi sebagai pusat utama terjadinya gerak fleksi dan ekstensi. Nah, adapun untuk sendi lutut, artiogluteus genius bertindak sebagai penopang stabilitas dengan derajat fleksi ringan, umumnya sekitar 15-20 derajat. Adapun untuk sendi pergelangan kaki, artiolatio corlulais berperan menjaga keseimbangan dan distribusi beban tubuh. Dan adapun untuk sendi bahu dan siku, membantu mempertahankan posisi beban agar tetap stabil selama latihan berlangsung. Nah, adapun untuk aktivitas otot yang terlibat, yaitu ada otot primer, yaitu gluteus maximus. Otot ini merupakan pergerakan utama yang menghasilkan ekstensi pinggul, terutama saat tubuh kembali ke posisi berdiri atau ke posisi mengangkat. Adapun untuk hamstring, nah ada beberapa otot yang ada di bagian hamstring, yaitu ada biceps ada systendios, ada semimembranosus. Ketiga otot tersebut berfungsi untuk mengendalikan penurunan beban saat kita menurunkan beban melalui kontraksi eksentrik, sekaligus membantu menghasilkan ekstensi pinggul pada fase
pengangkatan. Nah, adapun untuk otot pendukung dan penstabil untuk kita bergerak saat Romanian Deadlift, promnya jadi lebih bagus dan perkenaannya lebih kena di bagian otot-otot tersebut. Nah, otot pendukung atau otot stabil ini ada beberapa otot, yaitu otot ergospine menjaga fisiologis tulang belakang agar tetap netral ya, Bu. Adapun untuk multifidus memberikan stabilitas ligamental pada ruas-ruas verba. Adapun untuk latissimus dorsi membantu mempertahankan posisi barbel tetap dekat dengan tubuh. Adapun untuk trapezius dan rohabit berperan untuk menjaga kestabilan skapula. Nah, adapun untuk otot inti, kelompok otot inti atau core muscular meliputi resteus, abducens minimus, transversius, abdominis, dan obliquus yang meningkatkan kontrol serta kestabilan batang tubuh. Nah, adapun untuk otot flexor lengan bawah bertanggung jawab untuk mempertahankan genggaman selama mengangkat beban. Dengan melibatkan berbagai kelompok otot tersebut, Romanian Deadlift dikenal sebagai latihan efektif dalam memperkuat posterior chain, yaitu rangkaian otot bagian belakang tubuh yang sangat penting untuk menunjang performa olahraga sekaligus menurunkan risiko cedera. Untuk teknik gerak yang benar, penerapan teknik yang benar menjadi faktor utama untuk memperoleh manfaat latihan secara maksimal sekaligus mengurangi kemungkinan resikonya terjadi cedera. Nah, adapun untuk posisinya, kita mengambil posisi siap tegak, berdiri tegak, berdiri dengan jarak kedua kaki kurang lebih selebar pinggul. Nah, pegang barbel menggunakan pegangan pronis. Nah, mempertahankan dada tetap terbuka dan bahu sedikit direastisasi, yaitu membusungkan dada. Peribahasanya itu membusungkan dada dan juga menjaga tulang belakang pada posisi netral. Nah, adapun untuk menjaga tulang belakang pada posisi netral, yaitu kita hanya mengunci bagian pinggul, bagian belakang agar dada itu tetap terbusung dan perkenaannya masih di bagian yang kita latih, otot-otot yang kita latih. Jadi lebih kena di bagian otot itu. Nah, adapun untuk tekukan letuk secara ringan sekitar 15 apa 20 derajat begini. Sedikit, nggak ditekuk seperti squat yang sampai habis kan, sampai ke bawah. Jadi ini hanya 15 apa 20 derajat aja. Nah, untuk fase turun anterior fase. Nah, gerakan pinggul ke arah posterior atau ke belakang. Nah, turunkan barbel mengikuti garis paha sehingga mencapai area bawah lutut atau penengahan tulang kering. Nah, pastikan posisi pinggung tetap lurus dan stabil. Pada fase ini, otot hamstring mengalami peregangan yang cukup besar untuk mengontrol pergerakan. Nah, adapun untuk fase naik atau contraction fase, nah, memberikan tekanan melalui tumit ke lantai, aktivitas kontraksi gluteus dan hamstring secara optimal. Melakukan ekstensi pinggul sehingga kembali ke tegak, hindari mendorong pinggul berlebihan untuk menyebarkan hip ekstensi pada area lumbar. Perlu dipahami, inti dari gerakan Romanian Deadlift adalah mendorong punggung ke belakang melalui pola hip hike, bukan menekuk atau membulatkan punggung.
kita masuk ke potensi cedera akibat kesalahan teknik. Nah, pelaksanaan teknik yang kurang tepat dapat meningkatkan tekanan pada struktur anatomi tertentu, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan maupun cedera. Adapun untuk punggung yang mengalami fleksi yang berlebih, struktur yang berisiko itu ada diskus invertabilis, lumbiis, dan adapun untuk selanjutnya ada ligamen posterior tulang belakang, dan otot anterior simpen. Dampak yang mungkin terjadi yaitu 1. Nyeri punggung pada bagian bawah, herniasis nascules pulposus. Yang ketiga ada renegan atau straining pada otot punggung. Nah, ada bentuk posisi beban terlalu jauh dari tubuh, struktur yang bisa berdampak yaitu ada fat-bar lumbis, yang kedua ada erector spinalis. Nah, kontraksinya yaitu meningkatkan gaya geser pada sigamen tulang belakang. Yang kedua ada beban berlebih pada jaringan punggung bawah. Adapun struktur yang terdampak pada posisi beban terlalu jauh dari tubuh yaitu pertama ada fat-bar lumbis, yang kedua ada anterior spinalis. Nah, kontraksinya yaitu meningkatkan gaya geser pada sigamen tulang belakang. Dan yang kedua itu ada beban yang berlebih pada jaringan punggung bawah. Nah, posisi lutut tidak tepat. Nah, lutut yang terlalu lurus maupun terlalu banyak menekuk dapat mengubah distribusi gaya selama latihan. Nah, struktur yang rentan itu adalah cedera hamstring, sendi lutut. Nah, risiko yang dapat muncul yaitu tarikan pada otot hamstring. Yang kedua, menurunkan efisiensi pembebanan dan mekanisme yang gerak. Nah, penggunaan beban yang melebihi kapasitas. Nah, meningkatkan beban di luar kemampuan individu dapat menyebabkan hilangnya kontrol terhadap gerakan. Adapun untuk penggunaan beban melebihi kapasitas, mengangkat beban di luar kemampuan individu dapat menyebabkan hilangnya kontrol terhadap gerakan. Nah, risiko yang mungkin timbul yaitu bisa cedera hamstring, ketegangan pada otot gluteus, gangguan keseimbangan tubuh, cedera akibat gagal mengendalikan beban. Kita masuk ke strategi pencegahan cedera ya. Beberapa langkah preventif yang dapat diterapkan ketika melakukan Romanian deadlift antara lain sebagai berikut, yaitu memahami teknik dasarnya terlebih dahulu, yaitu kuasai pola gerak hip hike dengan benar sebelum meningkatkan intensitas latihan. Nah, yang kedua ada menjaga postur tulang belakang, peribahasanya tetap netral ya kalau di istilahnya. Nah, yaitu di sini ada mempertahankan posisi tulang belakang tetap netral serta hindari fleksi maupun hiperekstensi pada daerah lumbar. Nah, adapun untuk ketiga, menambah beban secara bertahap. Nah, ini paling penting. Soalnya kalau kita langsung ke beban yang maksimal kita, itu bisa mengakibatkan kita cedera. Nah, itu menggunakan prinsip progressive overall. Nah, sesuai ketingkatan kemampuan dan adaptasi individu. Nah, adapun yang untuk keempat, mengoptimalkan aktivitas otot inti. Nah, melakukan teknik stretching guna meningkatkan kestabilan batang tubuh selama mengangkat beban. Adapun untuk yang kelima, melakukan pemanasan. Melakukan pemanasan ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera. Melakukan pemanasan dinamis yang melibatkan daerah pinggung, hamstring, dan punggung bawah untuk mempersiapkan jaringan tubuh sebelum latihan. Untuk yang keenam, menghormati batas mobilitas. Nah, aktivitas fase penurunan
ketika rentan gerak maksimal telah tercapai, terutama apabila punggung mulai kehilangan posisi netral, yaitu kita sudah merasa kecapean, otot kita sudah merasa kecapean atau peribahasanya stres lah. Nah, adapun untuk yang ketujuh, mendapatkan pengawasan yang kompeten, pendamping atau koreksi dari pelatih dapat membantu memperbaiki teknik serta pencegahan terbentuknya pola gerak yang keliru. Nah, itu sangat penting sekali. Semisalnya kalau kita mau latihan, itu ada teman yang bisa Romanian Deadlift, kita bisa minta koreksikan. Masuk kepada pengakhiran sebagai penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Romanian Deadlift merupakan latihan berbasis hip hike yang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan otot posterior chain, khususnya gluteus maximus, hamstring, dan anterior spine. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh secara optimal apabila pelaksanaan didukung oleh pemahaman anatomi yang baik serta menerapkan teknik yang tepat. Pengendalian beban, pemeliharaan postur tubuh, dan penerapan prinsip pencegahan cedera merupakan aspek penting agar latihan ini tetap aman dan efisien dan memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas sehari-hari maupun peningkatan prestasi olahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.